Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham SDRA secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Berdasarkan data yang diberikan, pertumbuhan pendapatan perusahaan SDRA dalam 1 tahun terakhir meningkat sebesar 15,8% dari Rp3.203 miliar menjadi Rp3.803 miliar. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan SDRA mencatat pertumbuhan sebesar 11,0%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan SDRA memiliki kinerja pendapatan yang cukup baik dan mengalami pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi laba bersih, perusahaan SDRA mencatatkan penurunan sebesar 28,7% dalam 1 tahun terakhir, dari Rp836 miliar menjadi Rp650 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan SDRA masih mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 4,0%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan laba bersih dalam 1 tahun terakhir, perusahaan SDRA masih memiliki kinerja laba bersih yang cukup baik dalam jangka panjang. Dilihat dari segi profitabilitas, perusahaan SDRA mencatat penurunan gross profit margin dari 59,4% menjadi 40,4% dan penurunan net profit margin dari 26,1% menjadi 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan SDRA mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan data yang diberikan, return on asset, ROA, perusahaan SDRA mengalami penurunan dari 1,6% menjadi 1,1%. Sedangkan return on equity, ROE, juga mengalami penurunan dari 8,4% menjadi 6,1%. Perusahaan yang bagus biasanya memiliki ROE minimal 10%, sehingga posisi ROE SDRA saat ini masih di bawah standar yang baik. Dari segi kesehatan keuangan, perusahaan SDRA memiliki debt-to-equity ratio, DER, sebesar 0,0 kali, baik pada tahun lalu maupun tahun ini. Ini menunjukkan bahwa perusahaan SDRA memiliki struktur permodalan yang sehat, dengan tingkat utang yang rendah. Jika ditinjau dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan SDRA mendapatkan 1 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan SDRA belum memenuhi seluruh kriteria investasi fundamental yang ditetapkan oleh Warren Buffett. Untuk melihat secara lebih detail, teman-teman semua bisa mengunduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham SDRA. Valuasi adalah proses penentuan nilai wajar dari suatu saham atau perusahaan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah suatu saham sedang diperdagangkan di bawah atau di atas nilai wajarnya, sehingga kita dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Margin of safety adalah selisih antara harga saham saat ini dengan nilai wajar saham, yang menunjukkan seberapa aman investasi tersebut. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan price to book, PB, BEN, nilai wajar, fair value, saham SDRA adalah Rp736. Dengan harga saham saat ini Rp500, margin of safety yang diperoleh adalah sebesar 32,1%. Ini menunjukkan bahwa saham SDRA saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajarnya dan memiliki margin of safety yang cukup tinggi. Sementara itu, berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan price to earnings, P, BEN, nilai wajar, fair value, saham SDRA adalah Rp609. Dengan harga saham saat ini Rp500, margin of safety yang diperoleh adalah sebesar 17,9%. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan valuasi PB, margin of safety yang diperoleh masih cukup baik. Teman-teman semua, analisis yang saya sampaikan di atas hanyalah sebagai referensi. Keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Saya sarankan agar teman-teman semua melakukan analisis sendiri dan tidak hanya bergantung pada pendapat saya. Selamat berinvestasi!